saya, Sofia Yuni Putri, dengan NIM 181404020. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kalender akademik atau kalender pendidikan, rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan juga kriteria ketuntasan minimal. Video ini merupakan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada semester 5 ini pada mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Baiklah, untuk itu mohon dukungannya dengan klik like, komen, dan juga share ke teman-temannya ya. Mohon dukungannya, terima kasih. Baiklah, yang pertama kita masuk mengenai kalender pendidikan atau kalender akademik. Kalender pendidikan merupakan acuan dari guru untuk membuat program tahunan, program semester, dan juga rancangan pembelajaran yang lainnya. Kalender pendidikan atau disebut dengan Kaldik merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun. Pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Di sini saya telah mendapatkan kalender akademik tahun ajaran 2020-2021. Seperti yang kita lihat, kalender akademik ini berisikan ada bulan, yaitu dari bulan Juli sampai Desember yang dihitung sebagai semester 1 atau semester ganjil, dan juga Januari sampai Juni itu dihitung sebagai semester 2 atau semester genap. Kalender pendidikan ini berfungsi untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Kalender pendidikan berfungsi untuk menyelaraskan antara ketentuan hari efektif dengan hari libur sekolah. Komponen-komponen yang ada di kalender pendidikan ini yaitu yang pertama permulaan tahun pelajaran, yang kedua minggu efektif belajar, yang ketiga waktu pembelajaran efektif, dan juga waktu libur. Yang dimana waktu libur ini ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama yang terkait dengan Hari Raya Keagamaan, kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, dan juga organisasi penyelenggaraan pendidikan yang dapat menetapkan hari libur khusus. Selanjutnya, kita masuk pada bulan Juli ini. Permulaan pembelajaran atau awal masuk sekolah itu dimulai dari tanggal 13 yang ditandai dengan warna hijau yang diberi garis. Pada bulan Juli ini, kita bisa menetapkan minggu efektif dan juga minggu tidak efektif yang kita lihat dari kalender akademik ini. Kalender akademik ini disusun dengan memperhatikan yang pertama, awal tahun pelajaran ditetapkan pada bulan Juli dan diakhiri pada bulan Juni. Kalender akademik ini mengacu pada kalender pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama untuk pedoman dalam menentukan kalender pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Di sini saya mendapatkan kalender akademik untuk madrasah aliyah.
Jadi ini disusun oleh Menteri Agama berdasarkan acuannya Kalender Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama. Selanjutnya, hari libur itu ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama kita masuk bulan Juli, yaitu mengenai hari efektif, minggu efektif, dan juga jumlah minggu dalam satu bulan. Yang pertama kita masuk hari efektif. Hari efektif itu merupakan hari yang dimana di dalam hari itu bisa dilaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, minggu efektif. Minggu efektif itu dihitung jika dalam satu minggu itu terdapat minimal 3 hari dapat dilaksanakan proses pembelajaran, sehingga itu termasuk pada minggu efektif. Yang kedua, sebelum kita masuk ke minggu efektif, tentunya kita harus menghitung dulu berapa minggu dalam satu bulan itu. Untuk menghitung minggu itu, satu minggu itu kita hitung jika ada dalam satu bulan itu terdapat minimal 3 hari, sehingga itu akan dihitung sebagai satu minggu pada bulan tersebut. Seperti contohnya, pada bulan Juli 2020 ini, tanggal 1 terdapat pada hari Rabu, dan seterusnya, sehingga pada minggu Senin Selasa itu kosong. Kosongnya ada 3, sedangkan yang pada bulan Juli ini terdapat 4 hari, sehingga ini dihitung sebagai satu minggu. Berikutnya ini penuh, sehingga dihitung satu minggu. Ini juga dihitung satu minggu. Kita tidak melihat hari libur dulu karena kita masih menghitung jumlah minggu pada bulan tersebut, bukan minggu efektif. Selanjutnya ini penuh, dan ini satu kosongnya, sehingga masih ada 6 hari pada bulan ini, sehingga ini dihitung pada bulan Juli, sehingga kita hitung 1 minggu, 2, 3, 4, dan 5, sehingga pada bulan Juli ini terdapat 5 minggu. Selanjutnya mengenai hari libur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemenak, dan juga pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota. Di sini ada beberapa hari libur, tapi tidak semuanya hari libur. Ada juga ujian atau ulangan harian, tapi itu dihitung sebagai hari tidak efektif untuk belajar. Seperti ada hari amal bakti Departemen Agamaan, sehingga pada hari ini tidak efektif untuk dilaksanakan pembelajaran. Dan juga ada ujian sekolah, ulangan harian, libur Ramadan, dan juga kegiatan lainnya. Itu dihitung sebagai hari tidak efektif. Kita lanjut ke rincian minggu efektif. Minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif pada tahun pelajaran berlangsung. Di sini, perhitungan hari-hari efektif tersebut memperhatikan adanya hari tidak efektif, karena pada kalender akademik terdapat hari-hari libur. Rincian minggu efektif ini disusun sebagai pedoman waktu guru dalam merencanakan pembelajaran selama 1 semester. Rincian minggu efektif meliputi jumlah minggu dalam kegiatan pembelajaran tiap semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik. Selanjutnya, rincian minggu efektif ini berperan penting untuk menyusun program tahunan dan juga program semester. Ketentuan dalam menghitung minggu efektif itu, jika dalam satu minggu tersebut terdapat minimal 3 hari efektif, maka minggu itu dihitung sebagai satu minggu efektif. Manfaat dari
adanya rincian minggu efektif ini, yang pertama, sebagai pedoman guru untuk distribusi alokasi waktu pada penyusunan program tahunan dan juga program semester. Yang kedua, untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Yang ketiga, untuk memudahkan guru menyusun standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Selanjutnya, untuk membantu memudahkan guru dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, sebagai acuan waktu dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Kita masuk ke format rincian minggu efektif. Yang pertama, formatnya itu adalah adanya identitas mata pelajaran. Jadi, di sini mencakup adanya mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, dan juga tahun pelajaran. Dan juga ada perhitungan alokasi waktunya. Yang pertama ada jumlah bulan dalam tiap semester. Ini bulan. Dalam satu semester terdapat 6 bulan, dimulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Ini merupakan untuk semester ganjil. Yang kedua, jumlah minggu pada tiap semester ini. Berarti kalau jumlahnya ini merupakan jumlah minggu dari satu semester. Dan ini ada 5, 4, 5, 4, 4, 5 ini merupakan jumlah minggu dalam setiap bulan. Selanjutnya, ada minggu efektif dalam setiap bulan. Pada bulan Juli terdapat 3 minggu efektif dan juga seterusnya. Sehingga dalam satu semester itu ada berapa minggu efektifnya. Selanjutnya ada minggu tidak efektif. Ini dihitung berdasarkan kalender akademik yang sebelumnya telah dijelaskan. Di sini ada jumlah minggu tidak efektif dalam satu semester dan juga ada keterangan dari minggu tidak efektif ini. Pada jam pelajaran untuk satu minggu itu ada 4 jam pelajaran. Ini telah diatur sesuai dengan kurikulum yang telah berlaku. Jadi, jumlah jam pelajaran per minggu ini atau jumlah jam pelajaran yang efektif ini dihitung dari minggu efektif dikali dengan 4 jam pelajaran, sehingga 19 dikali 4 adalah 76. Selanjutnya, minggu tidak efektif itu biasa saja jumlahnya dan juga keterangan. Baiklah, kita lanjut dalam menghitung jumlah minggu pada setiap bulan, minggu efektif dan minggu tidak efektif. Kita misalkan ke bulan Juli. Bulan Juli ini terdapat 5 minggu. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa saya menghitung 5? Karena berdasarkan ketentuan tadi bahwa satu minggu itu harus terdapat minimal 3 hari dalam satu minggu itu termasuk bulan tersebut, sehingga minggu tersebut dihitung satu minggu. Ini pada bulan Juli ada 4 hari, maka melebihi dari 3 sehingga dihitung satu minggu. Ini 2, 3, dan 5, sehingga bulan Juli ini ada 5 minggu. Bulan Agustus ada 4 minggu karena tanggal 1 hanya 1 saja pada minggu ini, sehingga ini tidak dihitung sebagai satu minggu, sehingga ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti bulan Agustus ada 4 minggu. Bulan September ada 5 minggu karena pada bulan September ini minggu terakhirnya ada 4 hari, sehingga ini dihitung sebagai satu minggu, sehingga 1, 2, 3, 4, dan 5, sehingga bulan September ada 5. Bulan Oktober ini ada 3, sehingga karena tadi telah kita gunakan pada bulan September, sehingga ini tidak termasuk bulan Oktober karena ininya ada 4 dan ininya ada 3, sehingga mengalahkan yang 3.
sehingga ini tidak 1 minggu dalam bulan Oktober, maka dilanjutkan pada minggu selanjutnya, maka ini dihitung sebagai 1 minggu pada bulan Oktober. 1, 2, 3, 4. Berarti bulan Oktober ada 4 minggu. Selanjutnya, bulan November ini terdapat 4 minggu. 1, 2, 3, dan 4. Karena ini hanya 2 hari, jadi tidak dihitung sebagai 1 minggu pada bulan November. Sehingga bulan November ada 4 minggu. Selanjutnya bulan Desember ini dihitung sebagai 1 minggu karena ada 5 hari dalam 1 minggu ini, minggu pertama. Dan ini ada 5 hari pada minggu kelimanya, sehingga ini dihitung sebagai 1 minggu. Sehingga diperoleh bulan Desember ini ada 5 minggu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Mari kita lihat apakah benar. Bulan Juli ada 5, Agustus ada 4, September ada 5, Oktober ada 4, November ada 4, dan Desember ada 5. Sehingga jika dijumlahkan semuanya, maka terdapat 27 minggu dalam 1 semester tersebut. Selanjutnya kita masuk ke minggu efektif. Minggu efektif itu jika terdapat dalam 1 minggu itu minimal 3 hari efektif belajar, maka itu dihitung sebagai 1 minggu efektif. Baiklah, kita hitung pada bulan Juli. Karena pada bulan Juli dari tanggal 1 sampai tanggal 11 ini belum terjadi proses pembelajaran, sedangkan awal masuk pembelajaran pada tanggal 13, sehingga minggu efektifnya dihitung dari minggu ketiga ini. Karena ini terdapat 3 hari yang efektif untuk belajar, maka ini dihitung sebagai 1 minggu. Sehingga pada bulan Juli ada 1, 2, dan 3. Ada 3 minggu efektif belajar. Sehingga jumlah dari minggu pada bulan ini ada 5 dikurang 3 sama dengan 2. Sehingga minggu tidak efektifnya ada 2 minggu. Dan minggu efektifnya ada 3. Kita cek. Maka minggu efektifnya ada 3, minggu tidak efektifnya ada 2. Sehingga keterangan untuk minggu tidak efektif itu karena 2 minggu tadi itu merupakan tanggal sebelum masuk semester baru, maka itu dihitung sebagai libur semester genap pada tahun pelajaran sebelumnya. Selanjutnya, pada bulan Agustus kita lihat di sini kan ada 4 minggu. Minggu efektifnya ada berapa? Ini titik-titik ini merupakan hari ulangan harian, yang dimana ulangan harian itu termasuk pada proses pembelajaran. Jadi ini dihitung sebagai minggu efektif karena di sini juga terjadi proses pembelajaran. Berarti bulan Agustus ini ada 4 minggu dengan 4 minggu efektif. Kita lihat pada minggu ketiga ini ada 4 hari efektif belajar, sehingga minggu ketiga ini dianggap sebagai minggu efektif. Sehingga pada bulan Agustus ada 4 minggu pada bulan Agustus dan ada 4 minggu efektif dan tidak ada minggu tidak efektif. Kita lihat pada bulan Agustus ada jumlahnya ada 4 minggu, minggu efektifnya ada 4 dan minggu tidak efektifnya tidak ada, sehingga bulan Agustus itu semuanya minggu efektif. Begitupun dengan seterusnya, dengan melihat ketentuan untuk melihat minggu itu minggu efektif atau tidak, maka kita lihat dalam 1 minggu itu apakah ada minimal 3 hari belajar efektif, sehingga minggu itu termasuk kepada minggu efektif. Sampai bulan Desember dan juga semester selanjutnya, semester genap dari Januari sampai bulan Juni.
Untuk semester 2, karena saya memilih kelas 12, maka pada semester 2-nya hanya sampai bulan Maret, yaitu sebelum ujian nasional. Ujian nasional terdapat pada bulan Maret pada minggu terakhir, sehingga sampai bulan Maret minggu keempat lah proses pembelajaran dihitung. Kita hitung, misalnya pada bulan Februari ini terdapat 3 minggu efektif belajar, sedangkan jumlah minggunya ada 4. Maka kita hitung ada 3 minggu efektif belajar pada bulan Februari. Kita lihat jumlah minggunya ada 4, minggu tidak efektifnya ada 3, dan 1 minggu tidak efektifnya karena ujian sekolah. Jadi seterusnya kita hitung, Januari itu ada 4 minggu, Februari 4, Maret 5, April 4, Mei 4, dan Juni 4. Totalnya ada 26 minggu pada semester genap ini. Tapi karena ini untuk kelas 12, jadi hanya sampai sebelum ujian nasional, sehingga kita lihat minggu efektifnya pada bulan Januari ada 4, Februari ada 3, Maret ada 2, April, Mei, Juni itu setelah UN, sehingga tidak ada minggu efektif belajarnya. Sehingga totalnya ada 9 dikali 4, 36. Sehingga pada semester genap ini minggu efektifnya ada 9 dan jam pelajaran efektifnya ada 36 jam pelajaran. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasaan materi yang harus dikuasai peserta didik. Program tahunan ini berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Peruta ini nantinya akan menjadi acuan bagi membuat pengembangan program-program lainnya seperti program semester, rencana mingguan, rencana harian, silabus, dan juga sistem penilaian pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen yang ada pada program tahunan. Yang pertama tentunya ada identitas pembelajaran yang ada mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, tahun pelajaran. Yang kedua, adanya kompetensi inti. Ini kompetensi inti sampai KI 4. Ada kompetensi dasar, alokasi waktu. Ini kompetensi dasarnya. Ada alokasi waktu dan juga ada keterangannya. Baiklah, kita masuk ke kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Di sini KI ada 4, yang dimana KI 1 ini berkaitan dengan sikap spiritual, yang bunyinya menghayati dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Adapun KI 2 berkaitan dengan sikap sosial, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur
disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Adapun KI 3-nya berkaitan dengan pengetahuan, yakni memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan KI 4-nya berkaitan dengan keterampilan, yakni mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Di sini, untuk semester 1, saya menggunakan kode KD-nya hanya sampai 4.3, yang dimana yang pertama kompetensi dasarnya yang diturunkan dari KI 1, mendeskripsikan jarak dalam ruang dan menentukan jarak dalam ruang. Di sini, materi pokoknya yaitu jarak dalam ruang, yaitu mengenai antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Alokasi waktunya selama 20 jam pelajaran atau 10 pertemuan, yang dimana alokasi waktu ini saya selaraskan dengan rincian minggu efektif yang telah saya buat tadi, sehingga saya kelompokkan berapa jam pelajaran untuk satu KD itu. Sehingga telah saya hitung untuk semester 1 terdapat 76 jam pelajaran atau 38 kali pertemuan. Sehingga saya kelompokkan untuk KD 1 itu alokasi waktunya selama 20 jam pelajaran, di mana setelah 20 jam pelajaran atau 10 pertemuan dilaksanakanlah PH atau ulangan harian dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran atau 2 pertemuan, yang di sini bisa dimanfaatkan dengan waktu pembahasan, remedial, atau pengayaan, atau bisa saja langsung ulangan. Dan begitu juga dengan KD 2. Di sini KD 2-nya menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Di sini untuk KD 2 saya gunakan waktu 20 jam pelajaran atau 10 kali pertemuan. Setelah 10 pertemuan dilaksanakan PH. Begitupun selanjutnya untuk KD 3 menganalisis aturan pencacahan, yang dimana ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah konseptual. Di sini alokasi waktunya selama 20 jam pelajaran. Di sini berarti 10 pertemuan. Sehingga setelah 20 jam pelajaran atau 10 pertemuan dilaksanakanlah PH 4 jam pelajaran. Sehingga masih ada waktu bersisa 4 jam pelajaran atau 2 pertemuan, dan itu bisa diisi dengan pembahasan kisi-kisi ujian semester ganjil. Sehingga terkumpullah selama 1 semester itu terdapat 19 minggu efektif dan 76 jam pelajaran atau 38 pertemuan. Selanjutnya di semester 2
Karena ini adalah untuk kelas 12, makanya pembelajaran di semester 2 untuk kelas 12 hanya sampai sebelum ujian nasional atau tepatnya di bulan Maret. Adapun KD4 pada semester 2 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Yang di sini pembahasannya mengenai peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Di sini saya mengalokasikan waktu selama 20 jam pelajaran atau 10 kali pertemuan. Dan dimana setelah itu dilaksanakan PH membutuhkan waktu selama 4 jam pelajaran atau 2 pertemuan, dan itu bisa digunakan untuk membahas soal juga bisa atau mereview pembelajaran sebelumnya. Dan juga ada setelah itu membahas mengenai seluruh kompetensi dasar sesuai kisi-kisi ujian. Karena kelas 12 akan menghadapi ujian nasional, maka akan ada juga waktu untuk membahas soal ujian di semester 2 ini. Pengalokasian waktu ditetapkan dari apakah materi yang akan disampaikan itu terbilang sulit, mudah, atau sedang, maka kita bisa mengalokasikan waktunya itu sesuai dengan kompetensi dasar ini. Apakah sulit? Jika sulit, maka akan diperlama waktunya, dan jika mudah, mungkin bisa dipercepat waktunya. Itu tergantung dari materi dan juga penyampaian dari guru. Baiklah, semester 2 ini terkumpullah selama 9 minggu dan 36 jam pelajaran atau 18 kali pertemuan. Selanjutnya kita masuk pada program semester. Program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Program semester ini dijabarkan dari garis-garis besar program pengajaran pada masing-masing bidang studi atau mata pelajaran, yang di dalamnya terdiri dari pokok bahasan, subpokok bahasan, alokasi waktu, dan alokasi pertemuan kapan pokok bahasan itu disampaikan. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan, yang dimana kegiatan yang dilaksanakan dalam satu semester itu ialah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, misi semester, ujian semester, dan juga kegiatan yang lainnya. Dalam program pendidikan, semester dipakai sebagai satuan waktu terkecil, yaitu satuan semester untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Dan program semester ini berisikan ada bulan, pokok bahasan, alokasi waktu, dan juga subpokok atau subbahasan dari materi tersebut. Adapun komponen-komponen dari program semester yakni ada identitas, yakni ada satuan pendidikan, tahun pelajaran, kelas, mata pelajaran, dan juga alokasi waktu per minggu, yaitu 4 jam per minggu. Selanjutnya ada kompetensi inti dan juga ada kompetensi dasar, materi pelajaran, alokasi waktu, ada bulan-bulannya juga. Program semester ini sebelumnya kita mengacu kepada rincian minggu efektif yang telah kita susun sebelumnya dan juga program tahunan yang telah kita susun sebelumnya. Sama seperti program tahunan tadi, bahwa kompetensi inti dan juga kompetensi dasar itu sama saja, dan pokok bahasan dan subpokok bahasannya juga sama. Alokasi waktunya ini juga sama, yang dimana kita
mendapatkannya dari melihat dengan mengacu kalender akademik seperti bahasan kita sebelumnya. Di sini juga ada bulannya, yaitu semester 1 dari bulan Juli sampai Desember, semester 2 dari bulan Januari sampai bulan Juni. Di sini, di setiap bulan ada waktu kapan materi itu disampaikan. Seperti di bulan Juli, ada minggu efektif dari bulan Juli, ada 3 minggu, sehingga satu pertemuan itu ada 2 jam pelajaran, sehingga 1 minggu ada 4 jam pelajaran dengan 2 kali pertemuan. Yang dimana alokasi waktu pada KD 3.1 ini ada 20 jam pelajaran. Berarti di bulan Juli 4 jam pelajaran selama 3 minggu, Agustus 2 minggu selama 8 jam pelajaran, dan juga PH ada 4 jam pelajaran di bulan Agustus minggu ketiga, yang dimana bulan Agustus ini ada 4 minggu dengan 4 minggu efektif. Begitupun dengan selanjutnya bulan September, bulan Oktober, November, dan Desember, yang dimana nanti disusun sesuai dengan kompetensi dasar yang telah kita susun, dan juga sesuai dengan alokasi waktu yang telah kita perhitungkan sebelumnya, kapan materi itu bisa disampaikan dan juga kapan materi itu tidak bisa disampaikan. Di sini di bulan Juli ada tanda merah. Tanda merah ini kan sebelumnya ada tanda libur, yakni libur semester genap yang tahun ajaran sebelumnya, dan pada minggu ketiga inilah proses pembelajaran dimulai pada tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya ada warna kuning, dan ini sesuai dengan lambangnya, yaitu warna kuning itu sebagai ujian mid semester ganjil. Ada warna biru, ujian semester ganjil, ada kelas meeting, ujian sekolah, dan ujian nasional. Itu tergantung dari rincian minggu efektif yang kita buat sesuai dengan kalender pendidikan yang telah dibuat oleh satuan pendidikan. Sama seperti sebelumnya, semester 2 kita mulai dengan KD 3.4 dengan alokasi waktu 20 jam pelajaran, sehingga total dari semester 2 ada 36 jam pelajaran. Karena setelah ujian nasional, yakni bertepat pada bulan Maret minggu kelima itu ujian nasional, jadi sebelum itulah proses pembelajaran bisa dilaksanakan, sehingga bisa dibagi waktunya, sehingga totalnya adalah 36 jam pelajaran di semester 2, sedangkan pada semester 1 ada 76 jam pelajaran, yakni jam efektif untuk belajar. Selanjutnya kita masuk kepada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria batas nilai paling rendah yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai ketuntasan pada mata pelajaran tersebut. KKM ini biasanya dibuat oleh guru sebelum tahun ajaran baru. Untuk menentukan KKM ini harus dipertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung sepertinya sarana dan prasarana dan juga lain sebagainya. Adapun langkah-langkah dari kita menyusun dan menentukan KKM ini, yang pertama, kita hitung dulu jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Yang kedua, kita menentukan nilai untuk setiap aspek. Di sini aspeknya ada 3, yakni aspek kompleksitas, daya dukung, dan juga intek.
Kompleksitas ini merupakan nilai untuk tingkat kesulitan dari materi yang diajarkan. Daya dukung ini seperti media, sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Dan intake ini merupakan kemampuan siswa dalam menerima pemateri yang disampaikan. Untuk aspek kompleksitas ini, jika KD-nya atau materinya susah, maka nilai kompleksitasnya akan cenderung lebih rendah. Jika materinya mudah, maka kompleksitasnya semakin tinggi. Daya dukung, jika sumber daya dukungnya tinggi, maka nilainya juga semakin tinggi. Adapun intake-nya, jika kemampuan siswa dalam menerima materi itu tinggi, maka nilai intake-nya juga tinggi. Selanjutnya, jumlah nilai setiap komponen selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Yang keempat, jumlahkan seluruh KKM dan KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Di sini saya telah merancang kriteria ketuntasan minimal untuk kelas 12 mata pelajaran matematika wajib di semester ganjil. Yang pertama, di sini ada identitas, ada beberapa mata pelajaran, kelas, dan semester. Selanjutnya ada kompetensi inti yang sama saja seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Ada juga kompetensi dasar, dan juga ada indikator yang diacu dari kompetensi dasar ini. Indikator yang saya buat ini disesuaikan dengan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Baiklah, di sini indikator. Untuk indikator 3.1.1 mengenai menghitung jarak antar titik dalam ruang dimensi 3, saya memberikan kompleksitasnya itu nilai sedang, yaitu 70. Daya dukungnya 85, tergolong tinggi, dan intake-nya kemampuan siswa sedang. Karena di sini mungkin respon siswa atau kemampuan siswa terhadap materi ini ada yang lebih merespon dengan baik atau bisa lebih aktif pada materi ini, sehingga intake-nya saya beri 75. Daya dukungnya sarana dan prasarana sangat mendukung di materi pembelajaran ini, sehingga saya memberi nilai 85, tergolong tinggi. Selanjutnya ada 3.1.2 menghitung jarak titik ke garis dengan diketahui koordinat titik serta persamaan garisnya. Saya memberinya sama seperti yang di atas karena ini telah dipertimbangkan bagaimana materi itu apakah sulit atau tidak, apakah sarana dan prasarananya mendukung, atau bahkan mempertimbangkan untuk kemampuan peserta didik dalam merespon materi ini. Sehingga telah saya susun untuk 3.1.1 ini KKM-nya ada 77. Dengan saya jumlahkan untuk ketiga aspek ini 70 ditambah 85 tambah 75 dibagi 3, maka KKM untuk 3.1.1 ini 77, dan juga begitu dengan seterusnya, sehingga didapatkanlah dengan mengacu pada kemampuan peserta didik dan juga sarana dan prasarana. Sehingga untuk menentukan KKM-nya seperti langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi, di sini ada total indikatornya. Untuk semester 1 total indikatornya ada 23. Sedangkan
jumlah nilai KKM dari semua indikator ada 1835. Yang KKM tadi setelah aspek kompleksitas, daya dukung, dan juga inteknya dijumlahkan, dibagi 3, didapatkan nilai KKM untuk setiap indikator, maka didapatkan jumlahnya 1835. Untuk menentukan KKM di semester 1 ini, rumusnya jumlah nilai KKM semua indikator dibagi dengan total indikator. Di sini jumlah nilai KKM semua indikator 1835 dibagi dengan 23, maka didapatkan KKM-nya 80. Sehingga untuk semester 1 ini mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 IPA didapatkan KKM-nya 80. Untuk selanjutnya semester 2 sama komponennya ada identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan aspek penilaian. Di sini untuk materinya ada yang terbilang sulit dan ada yang terbilang mudah, maka ini disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam menerima materi tersebut. Selanjutnya pada semester 2 ini ada 8 indikator karena hanya sampai sebelum bulan Maret, sehingga jumlah nilai KKM semua indikator 600. Ini didapatkan sama seperti yang tadi, aspek kompleksitas, daya dukung, dan juga inteknya ditambah dan dibagi dengan 3, sehingga dapatkanlah nilai KKM di setiap indikator. Lalu nilai KKM setiap indikator dijumlahkan semuanya, maka didapatkan 600. Untuk mencari nilai KKM di semester 2-nya, jumlah nilai KKM semua indikator dibagi dengan total indikator. Jadi 600 dibagi 8 sama dengan 75. Maka nilai KKM untuk semester 2 mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 IPA didapatkan 75. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga share ke teman-temannya. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.